wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, seperti biasa, kita mengisi absensi terlebih dahulu melalui link Google Form yang telah Ibu kirim melalui media WhatsApp. Jika kalian sudah mengisi absensi, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, mata pelajaran IPA, materi, menjaga keseimbangan sumber daya alam. Ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Betul. Bagaimana sih cara kita menjaga sumber daya alam? Ya, betul. Tujuan pembelajaran hari ini dengan melihat materi dan gambar pada slide PowerPoint yang di-share melalui WhatsApp grup kelas, siswa mampu menjelaskan menjaga keseimbangan sumber daya alam dengan benar. 2. Dengan melihat materi yang ada pada slide PowerPoint yang di-share melalui WhatsApp grup kelas, siswa mampu membedakan antara sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan benar. 3. Dengan melihat materi dan gambar pada slide PowerPoint yang dikirim melalui WhatsApp grup kelas, siswa mampu menulis ringkasan tentang materi menjaga keseimbangan sumber daya alam dengan benar. Yuk kita lanjut ke materi. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam yang biasa kita singkat SDA adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme atau jasad remeh, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam air, dan tanah. Macam-macam sumber daya alam ada dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ada macam-macam sumber daya alam, contoh, dan manfaatnya. Yuk, kita simak baik-baik. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui disebut karena apabila habis maka akan dibuat baru kembali. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang pembentukannya sangat lama sekali, puluhan juta tahun, dan akan habis lebih cepat apabila kita tidak bisa mengelola dan menjaganya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama, tanah. Tanah adalah tempat kita semua berpijak. Kita dan makhluk hidup lainnya tinggal di atas tanah. Ada banyak jenis tanah. Jenis-jenis tanah antara lain tanah vulkanik, tanah humus, dan tanah gembur. 2. Hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat rusak. Hutan dapat rusak dan musnah jika tidak dilestarikan. Penyebabnya kerusakan hutan antara lain. Yang pertama, penebangan hutan secara liar. 2. Kebakaran hutan yang terjadi pada musim kemarau. 3. Pembakaran hutan untuk membuat ladang. 3. Hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ada hewan liar dan hewan peliharaan atau ternak. Contoh hewan liar antara lain gajah, harimau, singa, dan buaya. Contoh hewan ternak antara lain sapi, kambing, ayam, itik, kelinci, dan kerbau. Air. Air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Manusia menggunakan air untuk makan, minum, mandi, mencuci, dan memasak.
Selain untuk keperluan sehari-hari, kegunaan air antara lain untuk mengairi sawah, memelihara ikan, sarana transportasi. Selanjutnya, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, bahan tambang. Bahan tambang mineral logam merupakan bahan tambang yang berwujud biji. Contohnya, biji besi, nikel, emas, tembaga, timah, dan bauksit. Mineral logam dibagi menjadi dua, yaitu logam murni dan campuran. 2. Bahan tambang mineral bukan logam. Contoh bahan tambang bukan logam adalah batu kapur, belerang, pasir, kaolin, asbes, mika, tanah liat, dan intan. 3. Bahan tambang sumber tenaga atau energi. Contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Macam-macam produk pengolahan minyak bumi diantaranya minyak tanah, solar, pelumas, bensin, bensol, dan aspal. Manfaat batu bara yang digunakan untuk bahan bakar yaitu bahan bakar untuk kereta api uap, kapal laut uap, dan pembangkit listrik. Berikutnya, manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, pembersih udara. Tumbuhan dapat menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Oksigen yang dihasilkan membuat udara menjadi bersih dan bebas dari polusi. Yang kedua, sumber bahan pangan. Salah satu manfaat dari tumbuhan adalah sebagai sumber bahan pangan bagi manusia. Bagian-bagian tumbuhan adalah daun, akar, batang, dan buahnya. Tumbuhan yang dimanfaatkan dari buahnya yaitu pohon mangga, pohon melon, dan pohon rambutan. Tumbuhan yang dimanfaatkan dari batangnya yaitu tebu. Tumbuhan yang dimanfaatkan dari akarnya yaitu ubi jalar. Yang ketiga, bahan material bangunan, perabot, dan kertas. Tumbuhan bisa digunakan untuk bahan bangunan yang diambil dari kayunya. Kayu bisa digunakan untuk membuat kursi, lemari, rumah. Misalnya kayu jati, kayu mahoni, sengon, albasia, dan lain-lain. Sedangkan pohon pinus digunakan sebagai bahan baku kertas. D. Penambah nilai estetika. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan bisa digunakan sebagai penambah nilai estetika. Contohnya adalah tanaman hias. Tanaman hias yang ditanam di taman dan di halaman akan menambah keindahan rumah. Contohnya adalah tanaman anggrek dan tanaman seri rejeki. E. Bahan pakaian. Tahukah kamu, bahan pakaian yang selama ini kita pakai adalah hasil dari tumbuhan? Ya, tumbuhan memang bisa menghasilkan bahan baku lain, yaitu benang. Setidaknya terdapat beberapa jenis tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan kain. Di antaranya adalah kapas dan rami. F. Bahan obat-obatan. Obat-obat herbal dan jamu menggunakan tumbuhan sebagai bahan bakunya. Beberapa jamu bahkan sudah dipercaya secara turun-temurun sebagai obat dari suatu penyakit. Dari akar tumbuhan contohnya jahe, temulawak, kencur, kunyit, dan lain-lain. Dari daun seperti daun pepaya, daun salam, dan daun sirih. Sedangkan dari batangnya seperti pohon kayu manis. Yang terakhir, bahan baku industri. Yang pertama, industri karet untuk membuat ban menggunakan bahan baku dari getah pohon karet. 2. Industri cat menggunakan bahan baku getah pinus dari pohon pinus. Yang ketiga, industri minyak sawit yang menggunakan minyak dari buah kelapa sawit. Baik, anak-anak, kalian pahami terlebih dahulu
materi yang sudah kita pelajari. Jangan lupa untuk mencatat ringkasan materi tentang menjaga sumber daya alam. Selanjutnya, kita akan melakukan tanya jawab. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping termasuk ke dalam jenis sumber daya alam apa? Ya, benar. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apakah contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Ya, selamat. Jawaban Anda benar. Anak-anak, Ibu telah mengirim tugas soal melalui link Google Form pada WhatsApp grup kelas. Kalian kerjakan dengan baik dan benar. Semoga hasilnya memuaskan. Selamat mengerjakan. Baik, materi hari ini telah selesai. Kesimpulannya adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu dapat diolah kembali. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tidak dapat diolah kembali karena prosesnya lama sekali, bisa menjadi puluhan tahun. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.